Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Firman Tuhan ingin menjumpai kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Penulis, terambil dari Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-20. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-20. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia dan berkat-Mu dalam hidup kami, sehingga pada hari ini kembali kami ingin menjalani hidup kami. Biarlah firman-Mu akan menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini bersama dengan firman. Dan biarlah firman itu Engkau tuliskan dalam loh hati kami, agar hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan firman-Mu mengajarkan kami untuk menjauhkan hidup kami dari dosa. Berfirmanlah untuk kami pada saat ini Tuhan. Amin. Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-20 yang demikian bunyi firman Tuhan. Arti hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kukatakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati dan perintah itu harus selalu membawa kepada hidup. Ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapatkan kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab itu tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujuinya bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukankah aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, aku yang perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang perbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, hukum Taurat adalah penuntun hidup. Hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel oleh Allah supaya perjalanan bangsa Israel dari tanah perbudakan ke tanah Kanaan sesuai dengan kehendak dan tuntunan Tuhan. Dalam hukum Taurat kita tahu perintah yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel untuk melakukannya, supaya bangsa itu selalu berkenan di hadapan Tuhan. Bagi Paulus dalam konteks Roma pasal 7 ayat 7 sampai 20, bukanlah melakukan hukum Taurat sepenuhnya adalah hal yang mustahil. Manakala
rasa yang lebih dominan dalam hidupnya adalah berpikir dalam daging. Berpikir dalam keinginan manusia. Dan Paulus menyadari bahwa ia jujur. Ia bergumul dalam hatinya. Ia sadar bahwa hukum Taurat adalah penuntun untuk hidup. Tetapi ia tidak mampu melakukannya dengan sepenuhnya, Bapak Ibu. Ketika Paulus ingin melakukan yang baik, ketika Paulus ingin melakukan kehidupannya pada jalan kebenaran Allah, tetapi kadangkala justru yang terjadi, ia melakukan yang tidak baik di dalam hidupnya. Mengapa? Karena dosa telah menguasai kehidupannya. Dosa telah menguasai pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Karena manusia lebih dikuasai oleh dosa, maka kadangkala ketika ada keinginan untuk berbuat baik, ketika ada keinginan untuk melakukan hukum Taurat, maka terhalang dari keinginan daging manusia. Lalu Paulus katakan, apakah hukum Taurat itu tidak baik dan dosa? Jelas ia katakan di ayat yang ke-12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus dan benar dan baik. Jika demikian, mengapa Paulus mengatakan dan menulis kepada jemaat yang ada di Roma bahwa ia menyadari tidak mampu melakukan hukum Taurat dengan sepenuhnya. Karena manusia telah hidup dalam dosa. Nah, Paulus juga katakan jika ia ingin berbuat baik, maka itu terhalang, maka perbuatan baik itu tidak dilakukannya karena kadangkala keinginan daging lebih menguasai hidupnya. Dosa lebih menguasai kehidupannya. Sehingga Paulus menyadari itu dan memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Roma dan kepada kita saat ini bahwa hukum Taurat telah memberikan penuntun hidup bagi kita. Bahwa Paulus juga menyadari bahwa kita semua hidup dikuasai oleh dosa. Dosa ada di sekeliling kita, dosa bisa kita lakukan dengan perkataan, perbuatan, juga pikiran kita, tindakan kita kadangkala tidak sesuai dengan ketentuan hukum Taurat atau firman Allah. Karena Paulus menyadari manusia hidup dalam kelemahan. Tetapi Paulus juga menginginkan, mampukah kita melawan dosa? Mampukah kita menanggalkan dosa itu dalam diri kita selama kita masih dalam dunia ini? Keinginan daging kita masih ada. Tetapi Bapak Ibu, kita diingatkan kembali kasih karunia Yesus Kristus membawa kita hidup dalam kesucian, kita hidup dalam kebenaran. Yesus telah menebus kita dari dosa melewati kematiannya di kayu salib. Mengapa kita masih mau hidup dalam kegelapan? Mengapa kita masih mau dikuasai dosa? Walau kita sadar selama kita masih ada dalam dunia ini, keinginan daging kita lebih cenderung menguasai kita. Tetapi ketika kita menjadikan diri kita anak Allah, ketika Tuhan telah menebus kita dari kegelapan dan memberikan terang, berarti kita belajar untuk menguasai dosa itu dan tidak melakukan dosa itu dalam diri kita. Kita belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita belajar untuk tidak
melakukan apa yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Kita belajar tidak melakukan hal yang cemar dalam diri kita. Kita belajar untuk tidak berbuat kejahatan, dosa yang mengakibatkan murka Tuhan dalam diri kita. Kita belajar. Walau kadangkala kita jatuh, tapi kita tetap selalu belajar untuk melawan dosa itu dalam hidup kita. Kita belajar untuk melawan keinginan daging yang mengakibatkan kita bisa berbuat hal yang tidak baik dalam diri kita. Kita belajar untuk menahannya. Bagaimana cara kita untuk belajar menahan semua keinginan daging kita dalam diri kita, Bapak? Keinginan manusia. Kita berserah pada Tuhan. Intinya, apapun keadaan kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur dengan apa yang ada pada diri kita. Apa yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang Tuhan nyatakan pada kita. Kita bersyukur untuk itu. Kita bersyukur bahwa Tuhan menuntun kita agar kita selalu berbuat baik dalam hidup kita. Tuhan tidak ingin kita berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, Paulus katakan pada saat ini, pengorbanan Yesus membawa kita dalam hidup terang. Jadi baiklah kita belajar untuk menanggalkan dosa kita. Belajar untuk tidak berbuat dosa dalam hidup kita. Belajar untuk merem keinginan daging kita, atau juga istilahnya belajar untuk selalu menguasai hidup kita dengan hal-hal yang baik saja, pikiran kita yang baik saja, perbuatan kita yang baik saja. Jangan membuat kehidupan kita, pikiran kita jahat, perbuatan kita jahat, merugikan orang lain. Atau karena keinginan daging kita, kita merugikan diri kita dan keluarga kita dengan perbuatan jahat kita. Jangan lagi. Janganlah dosa menguasai kita. Tapi biarlah terang Kristus hidup dalam kehidupan kita. Selamat menjalani kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman. Biarlah firman itu menuntun kami sepanjang hari ini, agar hidup kami selalu berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami. Dan biarlah kami tidak melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan